Orang tua kita gimana, kita di sini sibuk sama diri kita, cuman kita mikir orang tua kita ngapain ya di sana, rindu ya sama orang tua, rindu rumah. Bener. Yang apa-apa dulunya dibantu ya sama orang tua, terus sekarang ya. Bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bell untuk dapat notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Halo, assalamualaikum semuanya. Sheila Kennedy Di sini Kali ini nggak sendiri tapi bersama Fitri. Gimana perasaannya Fitri masuk YouTube Sheila Kennedy? Aduh, senang ya, senang banget. Akhirnya salah satu tulis biar itu tercapai. Ini kan Fitri di sini kemarin baru aja selesai S1, baru aja SCAT, ya nggak sih? Iya. Dan sekarang Fitri udah mulai masuk koas. Sudah berapa stase? Baru 4, ini keempat. Sekitar 4 stase. Jadi kakak pengen Fitri sharing di sini ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya dibilang beban sih banget ya. Banget. Banget. Perubahan dari yang sekolah SMA yang tinggal sama orang tua ke kuliah yang harus jauh dari orang tua itu banget ya. Perubahannya tuh yang ekstra kayak gitu. Padahal sebenarnya Fitri nggak terlalu jauh ya daerah asalnya dengan di sini. Tapi jarang pulang juga ya. Jarang pulang. Karena tuntutan. Yang pertama apa ya? Beban pikiran kali ya. Perubahannya itu kan sangat jauh ya. Yang dulunya kita di rumah terus kayak nggak mikir sih, cuman mikirnya nggak terlalu yang kayak di sini sekarang. Yang kompleks semua harus pikirin. Kita sekarang mikirnya semua sendiri. Mau bagi ke siapa juga kita nggak tahu kan. Teman-teman kita pasti juga mikirin masalah dia sendiri. Benar. Kadang cuma bisa sharing aja. Kalau misalnya terlalu sering sharing kan juga nggak enak kan. Sementara kita kan masing-masing punya masalah sendiri, punya beban sendiri. Mikirin yang kita di sini, mikirin orang tua kita gimana. Kita di sini sibuk sama diri kita, cuman kita mikir orang tua kita ngapain ya di sana, rindu ya sama orang tua, rindu rumah. Bener. Yang apa-apa dulunya dibantu ya sama orang tua, terus sekarang ya udah apa-apa ngejalnya sendiri, terus-terusan sendiri. Itu merasa kalau pribadi Fitri jadi beban ya, jadi beban. Kalau misalnya belajar dulu SMA tuh jam 10 tuh udah tidur ya. Jam 10 udah tidur. Udah sama deh. tidur. Tapi kakak lebih suka begadang juga kalau ujian, memang. Ya kalau ujian. Tapi nggak sampai kayak menjelang subuh. Itu nggak sampai segitu. Iya. Kalau Fitri dulu? Ya dulu jam 10 udah disuruh tidur ya. Kalau sekarang mikirnya gini nih, di teman-teman lain pada belajar. Karena persaingan di sini kan makin ketat ya. Persaingan di kedokteran sedikit kita malas-malasan. Ya kita kayaknya jauh tertinggal gitu ya. Terasingkan langsung kan, tertinggal. Terasingkan. Pokoknya belajarnya tuh kayak harus ekstra ya, hingga larut malam. Waktu tidurnya jadi menipis. Iya benar. Bahkan kalau kayaknya kalau anak FK nggak begadang tuh aneh ya. Iya nggak sih? Bukan kenapa? Karena kan kita punya ada anatomi, histologi, ya kan. Terus misalnya ya skills lab gitu kan. Otomatis besoknya tuh kita harus ada bahan yang memang harus kita kuasain dulu sebelum masuk gitu kan. Terus setiap hari tuh setidaknya ada lah yang kita baca, ada yang kita pelajari, ya nggak sih? Iya. Apalagi Fitri nih ya yang waktu SMA nggak suka pelajaran biologi. Nggak suka. Wow. Terus tiba di kuliah di kedokteran harus mencintai biologi, itu merasa beban banget. Jadi harus mencintai biologi, mencintai hafalan. Ya hafalan sih bisa ya dari SMA. Tapi emang biologinya itu ya kayak gitu lah. Kenapa nggak suka biologi tapi milihnya kedokteran? Iya. Itu kenapa? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang kayak Fitri, sebenarnya biologi nggak terlalu suka sih, tapi orang tua kayak lebih berat mengarahkan ke kedokteran. Tapi terus diri sendiri juga ada sih sedikit minat gitu. Tapi kenapa gitu yang lebih memperkuat Fitri? Kalau jujur minat kedokteran nggak ada ya kak. Cobanya itu jalur undangan ya, daftar jalur undangan tuh pilihan pertama itu kedokteran karena memang jurusan IPA. Terus Fitri tuh minatnya memang IPS, hukum kan. Wow. Ya pengennya dulu hukum, makanya nggak pernah suka biologi. Sampai pengen nangis setiap ujian tuh kan, pertama kali ujian rasanya pengen nangis, tau nggak ngeliat soalnya, ya ampun kok soalnya kayak gini ya. Nyesel banget waktu SMA aku kok kayak gini ya. Kalau
Fitri ya pernah telat karena memang begadang, apalagi kalau misalnya minggu-minggu yang mau ujian. Kalau minggu-minggu mau ujian udah pasti sih begadang tiap hari pasti begadang ya. Untuk persiapan ujiannya. Disitulah sering telat tutorial, jadwal kampus, bahkan pleno pun telat. Itu pernah nggak dikasih masuk nggak sih? Oh, nggak pernah, masuknya nyelip. Padahal di situ Fitri yang presentasi dan Fitri yang telat. Cobalah bayangin, pernah sampai nggak mandi, tau nggak sih? demi nih, gara-gara presentasi takut kan nggak sempat lagi, udah nggak apa-apa nggak mandi, nanti pulangnya aja mandi kan. Ya udah, pokoknya selama di kedokteran nih ya udahlah, hanya orang-orang kuat kayaknya yang bisa. Iya, benar. Kayak angkatan kakak ada 5 orang yang memang gugur. Entah itu memang karena dia nggak sanggup, terus yang kedua karena memang awalnya tuh memang dipaksa orang tua, jadi dia memang udah bener-bener nggak suka gitu loh. Jadi emang dia nggak ikut kelas, akhirnya ya keluar gitu. Kan Fitri pasti punya teman yang non FK kan, yang tentunya beda jadwal nih sama kita. Kalau kita misalnya jadwalnya jam 8 masuk, jam 10 keluar, nanti jam 2 masuk lagi, jam 5 keluar. Sementara misalnya teman Fitri yang non FK ngajakin keluar gitu, dan Fitri nggak bisa, sering kali nggak bisa, dan itu, Fitri nggak diajakin lagi setelah itu. Kan kakak pernah ngerasain itu. Karena jadwalnya makanya kita nggak bisa. Sebenarnya pengen sih kan, pengen banget ya gabung sama kawan-kawan kita. Misalnya nih ngomong nih di grup, iya yuk dikumpul kayak ini, terus Fitrinya bilang ih nggak bisa, ada jadwal gini-gini. Dah pasti orangnya bilang udah diduga, pasti orangnya bilang kayak gitu, udah diduga, udah tahu kok jawabannya. Ya akhirnya dia korban pembulian ya. Aduh, kalau dibilang beban dari ke mahasiswa sampai lanjut ke koas itu pasti bakalan makin bertambah ya bebannya. Di beban jaga sebenarnya selalu sih, ya beban jaga itu kayaknya beban jaganya itu kalau ada pasien gawat apa-apa itu, apalagi kalau misalnya keluarga pasiennya itu bilangnya aduh bu infusnya habis, aduh dipanggil sus lagi. Kakak pernah sampai nangis di Omjin waktu itu. Kakak kan suka Omjin kan, maksudnya salah satu bagian favorit gitu. Tapi ada satu waktu itu sampai nangis gara-gara kakak harus bolak-balik gitu loh, Fit. Jadi kan waktu itu jaganya itu Ponek sama satu lagi PK. Jadi ada kayak pasien baru melahirkan gitu. Jadi kan harus dipantau, harus kalah lagi. Jadi harus bolak-balik lihat Ponek ke IGD lagi gitu. Jadi kayak ampun capek, lelah gitu. Terus nangisnya tuh bukan karena nggak bisa tuh apa, capek ya, capek banget ya. Jadi teringat nih waktu di Omjin pasien gawat, dia pos SC berapa minggu ya, pos SC atau berapa bulan ya itu lupa, di jam 11 sampai subuh dia meninggal. Tahu itu tuh memang nggak ada tidur tuh, memang nggak ada tidur. Dari itu exit. Iya itu akhirnya exit. Ya ampun, itu memang bener-bener nggak ada tidur sama sekali. Itu ngerasa terbebani kali, tapi ngejalannya ikhlas ya, walaupun jadi beban. Karena itu proses belajar. Kita ikhlas ngejalannya, segala sesuatu yang kita rasa beban tapi kita ngejalannya ikhlas. Jadi bebannya nggak terlalu berat ya kalau misalnya ngejalannya ikhlas. Waktu kita pegang pasien, kita cari nih kan, oh penyakitnya ini, kita cari searching dulu ya, belajar dulu ya, biar nanti kalau misalnya ditanya di depan pasien tuh nggak malu. Karena pernah tuh kan ditanya di depan pasien terus nggak tahu, dok, pasiennya itu langsung kayak ketawa kayak gitu, malu banget tau nggak. Kemudian kita juga mikir nih, setiap stase kan pasti ada LAMKAS, EFRA, jurnal pun nggak sebagian lah yang ada jurnalnya. Terus kita kan ngerjainnya lagi, belajarnya lagi, belum lagi nanti waktu ujiannya. Pokoknya waktu tidur itu memang makin berkurang dari yang kuliah. Waktu tidurnya itu udah sedikit, koas tuh makin sedikit lagi. Iya. Sebenarnya bukan karena belajarnya kan sih, bukan karena belajarnya itu ya. Kalau belajarnya mungkin ya kita udah terbiasa juga lah. Tapi karena masalah jaga dan ngurus pasiennya juga, iya kan. Di koas itulah kita tahu teman kita sesungguhnya, sifat dia gimana itu tahu. Kadang yang kawan dekat pun bisa jadinya renggang karena kita tahu dia gimana kayak gitu. Tapi kalau pribadi Fitri sih ya udah itu kan semata di koas saja kayak gitu. Walaupun karena juga sama-sama capek kali ya. Mungkin karena sama-sama capek kan, setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Jadi
jalanin aja lah ya masalah pertemanan. Ya pastilah ya waktu untuk kumpul sama teman-teman dekat, apalagi yang beda stase kan. Bagi teman-teman Fitri kan juga yang beda stase kan. Itu memang waktu kumpulnya kami itu memang nggak pernah ada lagi malah kita kumpul ya kayak gini. Rupanya malamnya dia bilang iya aku nggak bisa, besok aku tiba-tiba mau ujian gitu. Oh ya udah nggak jadi juga kan. Akhirnya nanti nggak jadinya sampai nggak tahu ya waktu yang tidak ditentukan. Buat yang belum masuk FK udah nonton nih YouTube-nya Kak Siva nih. Iya. Terus ntar yang ada aduh aku takut, aku nggak mau lah masuk FK. Jangan ya, jangan. Memang kalau kita mau kemanapun, mau kuliah jurusan apapun pasti ya ada bebannya. Cuman kita jalaninya dengan ikhlas. Kalau memang jalan kita udah di kedokteran, ya udah kita jalaninya dengan ikhlas biar nggak terbebani, biar nggak, walaupun memang itu beban untuk kita, tapi kita ikhlas jadi bebannya nggak terlalu berat ya. Bagi teman-teman yang sedang berjuang, aduh semangat ya, semangat. Kita pernah di posisi yang sama atau sedang di posisi yang sama. Fitri ini pernah di posisi kalian juga ya, yang tahu nunggu dokter demi skripsi gimana itu pernah ngerasain. Pokoknya intinya semangat, ingat orang tua, gimana pun ingat orang tua biar tetap semangat ya. Mungkin itu aja sharingan dari Fitri, semoga bermanfaat untuk semua yang nonton YouTube-nya Kak Siva ya. Jangan lupa like videonya dan share linknya ke teman-teman kalian, terutama ke grup WhatsApp atau Line sih biasanya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.